Pagi Pak Ep. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, ini rekan saya. Alhamdulillah beliau lulusan Guru Penggerak. Guru Penggerak angkatan ketiga. Angkatan 3. Dan kebetulan sekarang beliau juga telah menjadi pengajar praktek, Guru Penggerak angkatan 8. Ini Bapak, saya mau mengganggu, mau mengganggu Bapak. Waktunya sebentar. Siap. Tentang apa Pak? Ini saya mau istilah. Ada sedikit permasalahan Bapak. Ya. Dalam kegiatan proses mengajar di kelas. Coba diceritakan apa masalahnya Pak? Masalah pertama tentang kemampuan peserta didik dalam membaca dan memahami isi bacaan. Betul. Ternyata masih kurang Pak. Menurut Bapak apa penyebabnya? Baik, terima kasih Pak. Tentang kemampuan membaca ya, memahami bacaan terutama. Isi bacaan. Ya, kebanyakan di kita terutama belum terbiasa dalam membaca. Jadi intinya itu harus terbiasa dulu, dibiasakan dalam membaca. Kalau tidak terbiasa membaca, apalagi memahami isi bacaannya, harus dibiasakan dulu tentang literasi membacanya, harus dijadwalkan secara rutin. Kemudian nanti secara perlahan kita bisa mengasah anak untuk memahami isinya. Ya, yang paling penting intinya adalah kita harus dibiasakan dulu anak-anak itu untuk berlatih membaca. Kemudian nanti kita memahami anak atau mempelajari anak metode cara memahaminya seperti itu. Memang kebanyakan apa yang sudah dibaca belum dipahami oleh anak. Ya kemungkinan ya tadi itu dia karena ya anak tadi kurang mampu atau teknik cara memahaminya belum sampai ke sana gitu Pak. Jadi anak cuman sekedar membaca aja gitu betul. Pak. Pas ditanya apa isinya tuh rata-rata anak-anak nggak bisa menjawab. Betul. Gitu, Pak. Jadi kalau misalkan seperti itu, kalau sudah terbiasa membaca, kita beri latihan dengan ucapan mereka sendiri, apa yang mereka baca minimal jangan semuanya dulu. Misalnya satu paragraf apa yang dibaca sering harus diucapkan kembali lah gitu. Apa intinya atau kalian tadi membaca apa, bisa membuat, kalau misalkan dari segi pengucapannya kurang mampu, bisa menggunakan kata-kata sendiri dengan catatan-catatan kecil saja Pak. Kalau ke minat baca masuk nggak Pak? Misalkan anak kurang dari minat bacanya kurang. Minat bacanya kurang. Iya, bisa jadi karena minat bacanya kurang, jadi anak itu ya tadi itu malas dalam membaca, dalam memahami, apalagi memahami isinya. Tapi bisa saja Pak, bisa seperti ini dalam misalkan diambil kegemarannya saja. Misalkan anak itu gemar kartun atau apa, bisa jadi digiring seperti itu aja. Jadi cerita dalam cerita film atau apapun, kartun atau apapun bisa diceritakan kembali. Seperti itu. Kita cari aja kegemarannya apa, nanti secara perlahan apa yang mereka baca bisa dipahami dan bisa dijelaskan gitu Pak. Berarti poin pertama kebiasaan dulu, bentuk kebiasaan untuk rajin membaca gitu. Ya, menyukai baca. Betul. Terus poin kedua berarti dari metode ajarnya Pak ya? Betul. Metode. Terima kasih Pak Pik. Sekarang sudah ada rada gambaran tercerahkan dari masalah pertama. Terus ada masalah lagi Pak? Ada Pak, banyak masalah. Masalah kedua ini dalam kemampuan numerik ya Pak. Ya. Dari numerik, kemampuan dasar matematika peserta didik, terutama dalam segi penjumlahan. Ya. Matematika dasar apa ya? Penjumlahan, mulai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saya rasa anak-anak kurang memahaminya Pak. Sedangkan kan matematika dasar itu kan lebih pengaruh untuk pelajaran kedepannya. Iya.
untuk pengalaman diri pribadi ke depannya juga ya. Iya. Itu menjadi dasar. Betul. Penguasaan materi ke depannya itu juga menjadi masalah bagi ya kita semua di sekolah ya, terutama anak-anak dari kelas 1 sampai ke kelas 6, tidak menutup kemungkinan kelas 6 juga. Di SD, di jenjang SD tingkat paling tinggi ada yang kurang memahami bagian dasar dari numerik tadi, matematika. Mungkin karena kurang mengalami mereka dalam seperti tadi, kurang memahami atau mungkin bisa. Jadi dalam penjumlahan atau misalkan dalam pembelajaran matematika, sebisa mungkin mereka mengalami atas apa yang sudah dilakukan di kegiatan kehidupannya sehari-hari, dibawa ke lingkungan, tidak hanya diajarkan metode lama 2x2 itu berapa, tapi bisa diajak ke lingkungan, ke pengalaman pribadi. Pokoknya intinya alat peraganya itu dimodifikasi lah gitu. Jadi harus berdasarkan pengalaman pribadi ataupun memanfaatkan lingkungan yang ada. Mungkin dengan seperti itu ingatan mereka akan memahami tentang matematika lebih kuat lagi gitu, Pak. Iya. Jadi poin utamanya adalah berdasarkan pengalaman, belajar di metode ajar lagi ya, seperti itu. Diajak siswa untuk mengenal lingkungannya, masukkanlah itu matematika, ajaran matematika. Satu lagi boleh, Pak? Boleh, memang. Kayaknya banyak permasalahan dari Pak. Oke, siap. Yang terakhir Pak Opi. Boleh. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang pembelajaran. Kira-kira penyebabnya apa? Pembelajaran ke siswa atau pembelajaran ke guru, Pak? Guru. Oh, guru. Guru ke siswa. Guru ke siswa. Saya rasa saya kurang memanfaatkan teknologi dan informasi untuk kegiatan pembelajaran. Betul. Memang sekarang sudah tahun era digital ya, Pak. Jadi harapan besarnya era digital ini dimanfaatkan untuk pembelajaran juga, terutama. Kebanyakan masalah di kita itu adalah ada sarananya, ada alatnya, tapi tidak dimanfaatkan. Seperti di kita ini sudah sarana sudah cukup, laptop sudah banyak, tetapi kurang dimanfaatkan. Mungkin nanti koordinasi dengan kepala sekolah supaya bisa mengagendakan kegiatan-kegiatan rutin untuk menunjang tadi pembelajaran ke siswanya. Dimulai dari guru dulu ya, untuk memahami apa yang harus dipelajari tentang sarana tadi, cara pemakaiannya atau cara pemanfaatannya, itu bisa nanti ditularkan atau metode kita bisa diterapkan kepada siswa. Intinya kita harus belajar dulu, kita belajar bersama, memahami bersama, kegiatan pertemuan secara rutin. Nanti metode pembelajaran, terutama metode pembelajaran yang menarik ya, tidak lagi secara konvensional ya, seperti itu. Berarti garis besarnya guru belum cukup memahami untuk penggunaan teknologi dan informasi. Betul. Oke. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Aduh. Sekarang sudah ada mulai pencerahan. Tercerahkan ini, Pak. Rada bengeras ini. Bengeras. Boleh pakai bahasa Sunda, Pak? Boleh. Iya, bengeras dan. Terima kasih, Pak Pik. Sama-sama. Kembali ke kegiatan masing-masing. Ya. Guys,